tujuannya kita untuk jemur bonsai supaya sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sarijaya. Sarijaya sekarang lagi ada di Sayong ya. Coba ini saya di bersama Kang AA. Sewaktu di sini mungkin kesepuhan di Sayong ya. Boyong, dalam boyong acara jemur bonsai mungkin ya. jemur bonsai istilahnya moyankeun ya. Moyankeun kalau bonsai dari bahasa daerah. Nah, saya itu dulu buat sahabat-sahabat Sarijaya. Terima kasih sudah menyimak video kami selama ini. Oke sahabat, kita akan ngobrol-ngobrol seputar acara ini. Mungkin dari konsepnya seperti apa ya. Ya. Kita langsung aja sama. Ya, kan mungkin komunitas di Tasik itulah khususnya Ya. Saya lihat tuh yang aktif itu komunitas boyong ya kalau Ya, dan mungkin dengan adanya acara ini sangat buat pelaku bisnis juga mungkin selaku penghobi bisa akan lebih tertarik lagi dengan khususnya di acara seputaran bonsai lah. Iya. Nah mungkin dari tujuannya dan awalnya gimana dia? Ya ini kan termasuknya jemur bonsai yang ketiga kalinya ya. Sudah yang ketiga kali ya? Yang ketiga kalinya, cuman beda-beda tempat. Itu kan pertama di rumah saya, terus kebetulan ada di Gaboci, garasi bonsai Citra di Pananang. Itu kan salah satu penggeraknya boyong juga Pananang. Iya. Nah terakhir di sini di Nara, kebetulan ini Nara Cafe, Pak Iman ya senang bonsai dan serius juga, benar-benar dia udah benar-benar program sekarang lebih ke sisir ya. Iya. Nah akhirnya kan diselenggarakan di sini. Tujuannya kita untuk jemur bonsai supaya sebelum ada pameran lokal terseleksi dulu gitu. Terseleksi dulu tuh. Ya mana-mana pohon yang mana gitu yang layak dibawa ke kontes lokal terbuka. Nah setelah lokal terbuka kan di situ ada prestasi lagi, mungkin bisa ke nasional. Terus di sini ada kelas juga. Nah, kita nggak ada kelas jadi, yang ada ya malum kan kalau di komunitas kecil kami ya termasuknya baru ada misalkan Tunggul, tapi dengan catatan Tunggul udah benar-benar hidup lah gitu ya. Walaupun masih ada tunas tapi setidaknya udah ada setahun gitu kan. Setelah kita bawa ke tempat sini jadi pohon ini nggak terganggu gitu. Ada kelas Tunggul sama kelas proses. Makanya di sini udah dua kelas. Cuman dibatasin juga ukurannya. Ya di medium ke bawah gitu. Ya itu. Nah, saya untuk pengertian untuk kelas tunggul ya. Itu untuk kelas tunggul itu murni tunggul hasil dongkelan dari alam. Apa kalau misalkan dari tunggul tapi hasil programan itu apa? Ya itu kalau kelihatan kan kalau dongkelan dari alam walaupun dia masih tunas, tapi kan kalau juri menilai ini masa depan pohon walaupun masih belum ada training dikategorikan wah ini cukup baik sekali apalagi dapat best 10. Mungkin kan kedepannya prospeknya akan lebih bagus. Terus ada juga yang di training kelas tunggul tapi udah ada trainingan tapi yang punya pohon belum berani di kelas prospek. Wah ini di kelas tunggul aja, tapi emang diapresiasi sama juri. Itu bisa juga gitu. Kalau dari budidaya bisa juga dari yang namanya misalkan kaki, body belum ada tangan tahapannya itu atau baru tangan sekali potong. Nah itu yang punya kan, wah ini kalau diproses kemungkinan masih kurang lah. Makanya di kelas tunggul tapi intinya dari meskipun bukan hasil dongkelan programnya sendiri dari itu bisa masuk ke kelas tunggul gitu bisa nanti juga kan ada seksi verifikasi. Biasanya kan yang daftar itu bingung nih
Iya. Ini mau dimasukin ke kelas mana? Nah, di situ kan ada sesi verifikasi panitia, ada konsulat. Iya. Ya udah di situ diputuskan selayaknya ini udah lebih di kelas tunggu. Ini harusnya proses. Nah, di situ kan dikasih pengertian gitu. Ini ada seleksi ya? Ada seleksi, iya. Nah gitu sahabat, ini yang mungkin saya menarik. Ya. Dan buat mungkin komunitas-komunitas yang lain juga ya, karena lihat dari perjalanan ini konsepnya memang udah sangat-sangat bagus sekali ya. Iya. Dari segi saya lihat itu karena dari setiap pameran itu lokal, nasional gitu. Iya. Boyong itu selalu ada mendominasi ya. Pelan-pelan, ya karena dengan adanya ini mungkin buat pohon yang mau dibawa tadi gitu seleksi dulu di sini. Seleksi dulu layak ya. Kebetulan kan kita pakainya juri nasional ya. Terus setelah penjurian diadakan edukasi gitu. Itu yang paling penting gitu. Nah itu sahabat. Jadi sekarang mah udah tahu kita kenapa boyong itu selalu mendominasi di itu ya, karena dari segi awalnya itu udah perjalanannya udah konsepnya udah jelas. Iya betul. Mungkin buat rekan-rekan juga komunitas-komunitas yang lain juga ini bisa menggerakkan jadi betul. Bisa semakin lebih terkonsep gitu ya. Betul, makanya kan ini ya sifatnya tertutup ya, lokal tertutup, hanya ada beberapa komunitas tetangga sebut namanya boleh bonsai lewat. Kebetulan kan ada di Raja Pola. Ingin merapat ke Boyong. Nah, di situ kan selaku yang diboleh ini kan pingin ya berpartisipasi, diajaklah jadi panitia supaya nanti kedepannya boleh ada jemur bonsai kan udah ada gitu kan, udah terlatih gitu. Terus di samping itu ada pendekatan-pendekatan, ada komunitas-komunitas, bukan komunitas ya, lebih ke apa ya, nama daerah tapi belum dibentuk. Yang paling penting kan ngumpulnya itu yang mahal. Iya. Nah di situ saya ingin lebih ke arahnya budidaya, kesananya di program gitu pohon. Ya dengan adanya budidaya itu misalnya buat penghobi juga nanti bisa segi ekonominya juga bisa. Betul. Iya. Intinya mungkin larinya ke sana. Larinya ke sana. Jadi kita itu punya bonsai itu bukan hanya sekedar hobi gitu, tapi justru dari nilai jualnya itu bisnisnya itu lebih tinggi. Iya. Dan itu akan menghidupi buat kehidupan. Nah ini juga kan tadi ada banyak ngobrol di sini kan, kebetulan ada jalur apa ya, disebut jalur JB, jalan baru kan hidupnya. Mungkin kedepannya ada satu sentral bonsai gitu kan, tetap di rumah produksi. Nah kalau sifatnya sentral kan nanti gabung ya. Betul. Jadi milik Boyong lah gitu milik ada wadah gitu ya. Ada sentral gitu kan, orang nggak sungkan bahwa di situ bukan apa ya, sifatnya galeri. Kesananya kan sentral bonsai bisa untuk siapa aja yang bisa mampir gitu kan. Nah, diskusi gitu. Terus di situ kan ada semacam yang biasa bikin pot, diantaranya kan ada pengrajin tuh. Pengrajin juga. Tapi potnya ini bener-bener gitu kan, dari tiang, dari meja. Nah di situ kan kita satukan. Betul. Jadi tidak sekedar ada pembudidayanya ya. Iya betul. Pengrajin kayak potnya juga. Gitu. Yang bersangkutan sarang sama pohon kan termasuk media. Media gitu. juga. Media juga kan kita ulik gitu. Jadi dalam satu hobi itu tidak cuma pembudidayanya aja yang bisa menggeluti hasilkan dari ekonominya ya. Iya betul. Dan bisa itu mengangkat dari segi ekonomi masyarakat juga gitu. Iya. Kebetulan kan tadi juga ada Bapak Camat ya ikut juga gitu ya. Pas waktu itu juga kan pernah waktu Boyong 2 tuh ada sambutan dari Pak Camat, kebetulan beliau datang, terus ada Badan Ramil tadi itu sangat antusias ya. Nah di situ saya ada kerjasama, dengan begitu kan lebih mudah ya kita seorang pekerja seni gitu ya, selaku petani teman-teman di Boyong tuh kalau ada yang dukung, mulai nanti adanya event pameran, terus tempatnya di mana, di situ kan ada dukungan dari pemerintah. Nah gitu. Itu yang mungkin yang jadi dorongan. Ya, betul. Saya juga gini, nggak asal bonsai aja. Kayak seperti kemarin ada ya Bu Camat. Di situ kan ada kelompok
ibu-ibu PKK gitu ya, dengan adanya makanan khas apa tertarik sama bonsai. Di situ ada pelatihan bonsai. Iya. Nah, di situ saya tertarik. Oh, nanti kalau di Boyong ada pameran lokal terbuka, nggak hanya bonsai, tapi di situ ada bajar. Betul. Misalkan bajar di situ makanan ringan ciri khas daerah sini. Jadi tetap produktivitas kuliner kan itu sifatnya ya makanan khas daerah tetap diikut sertakan di pameran bonsai. Di situ sifatnya bajar. Gitu. Jadi kesannya kan nggak bonsai aja. Iya, betul. Jadi tetap ciri khas nama apa makanan kuliner daerah kita angkat. Iya. Gitu. Oke sahabat, mungkin ini sedikit perbincangan dari semua Pak Ayah Ya. bisa menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat dan rekan-rekan di komunitas juga Ya. bisa mengadakan budayanya acara di bonsai ya. Iya. Terima kasih acaranya ini sangat sukses sekali ya buat Iya, sama-sama. Ini buat kedepannya mungkin tambah sukses lagi. Iya, amin. Oke sahabat, mungkin demikian ya acara kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat. Amin. Ya. Jangan lupa like, komen, dan channel kita saja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.